Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya di pertemuan 5 di praktikum web 1. Di praktikum ini kita akan membahas HTML dan juga JavaScript. Oke, langsung saja kepada inti pembahasannya. Pada pertemuan kali ini kan di laporan awal itu ada pengertian variabel, percabangan, perulangan. Jadi mungkin nanti untuk hari ini ya, untuk pertemuan ini maksudnya yang akan kita bahas ini sebenarnya variabel dan percabangan aja. Untuk perulangan sih seharusnya memang di pertemuan minggu depan ya. Saya salah ngasih tapi nggak apa-apa. Jadi pertemuan minggu depan paling hanya satu soal doang untuk ininya apa laporan awalnya. Oke, jadi untuk hari ini kita bahas variabel dan percabangan. Untuk variabel sendiri, oke gini aja deh ya. Kita buat dulu. Kita buat dulu filenya. Kita buat dulu file HTML-nya. Pertama seperti biasa kita buat dulu foldernya, folder pertemuan 4. Kalian masuk dulu ke tempat folder biasa kalian simpan, folder praktikum. Kalau kalian bisa nyimpan, kalau enggak ya kalian simpan di tempat yang kalian suka aja. Sini buat folder baru namanya pertemuan 4 ini ya. Untuk penamaannya sebenarnya bebas saja ya, cuman dinamakan seperti ini supaya lebih terstruktur gitu, lebih bagus gitu. Jadi kita bisa tahu nih progres kita nih, pertemuan 1 ini, pertemuan 2 ini, pertemuan 3 dan seterusnya. Jadi pertama kita buka pertemuan 4 ini. Kita buat folder pertemuan 4, baru kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Kita klik new open folder, file open folder. Kita buka tadi folder yang udah kita buat. Kalau saya simpan di sini kuliah lab 25 praktikum pertemuan 4, pilih ini. Oke, nanti Visual Studio Code akan langsung di Explorer ini ya, akan langsung dituju di pertemuan 4 ini. Untuk yang lainnya, yang sublime text ataupun kode editor lainnya, itu menyesuaikan saja ya. Oke, jadi sampai sini baru kita buat file namanya index.html. Sekali lagi untuk penamaan sebenarnya bebas, tapi lebih bagusnya, lebih profesionalnya tuh kita pakainya index.html aja seperti ini. Dan untuk pembuatan file sebenarnya sudah saya bahas di pertemuan 1 ya, jadi mungkin bisa kalian review lagi untuk pembuatan filenya. Baru kita buat tag HTML nya. Untuk biar cepat di Visual Studio Code, ketik aja tanda seru habis itu tab, nanti akan dibuatkan seperti ini. Dan kalau meta ini mau dihapus juga silahkan aja. Ini ya, titelnya kita ganti npm kita sama pertemuan. Oke, seperti ini. Kalau sudah, baru nanti kita mulai coding di sini. Oke. Pertama, kita untuk variabel kita tidak akan tampilkan langsung dulu ya di dalam ini, di dalam apa namanya dokumen. Kita tampilkan di konsol aja. Kita tulis saja dulu script ya untuk memulai kode JavaScript. Di sini kita untuk pembuatan untuk variabel sendiri itu ada 3 jenis ya, 3 jenis variabel. Pertama ini var, terus nama variabelnya apa, variabelnya apa, ada namanya const sama nama konstantanya apa. Terus satu lagi itu ada let, nama variabel juga. Nah, bedanya apa? Bedanya apa untuk var dan let? Sebenarnya sama nih ya, saya tulisnya variabel 2. Sebenarnya untuk variabel let sama var ini sebenarnya hampir sama ya. Cuman untuk let sendiri ini
penggunaan variabel yang lebih modern lah, yang versi JavaScript terbarunya. Saya juga kurang terlalu paham sebenarnya dalam perbedaannya itu spesifiknya apa, tapi kalau dalam penggunaan sih saya biasa menggunakan var concatenate ini, yang nggak ada terlalu beda jauh ya, sama aja sih. Dia bisa input nilai, bisa merubah nilai dalam variabel ini gitu sih. Untuk konstanta ya konstanta, seperti pada umum konstanta ya, jadi dia nggak bisa diubah, nilai fix. Misalkan di sini tulisnya 12, maka ya nama konstanta ini nih, variabel nama konstanta ini akan fix 12 terus sampai programnya di close gitu loh. Dia akan seperti ini terus, nilainya fix tuh. Jadi ini perbedaan, ini ada beberapa variabel, jenis variabel untuk penulisan variabel untuk JavaScript. Dan penulisan variabel JavaScript ini beda ya. Misalnya kalian pernah belajar Pascal atau C++ sebelumnya. Kalau C++ kan begini ya, misal string nama variabel gitu. Nah, untuk JavaScript tuh nggak ditulis tipe datanya ya. Jadi kalian tulis saja var atau const atau let, baru isinya itu menyesuaikan kebutuhan kalian. Const, misal var buah gini. Ya udah, kalian misalkan nulis buah ya langsung tulis saja pisang. Kalau misalkan string berarti kalian tulis ada kutipnya gini. Kalau misalkan integer, kalian tulis saja misal nilai 90. Nah, ini tuh langsung otomatis dibaca string integer oleh JavaScript-nya. Yang buah ini otomatis dibaca string oleh JavaScript gitu ya. Dan tipe data lainnya juga pun sama. Kelemahannya apa ya? Kelemahannya sih kalau misalkan kalian mau ubah nih, misal kalian punya nilai itu kayak gini ya, ternyata nilainya string, kalian mau ubah nih. Nah, ini harus ada fungsi-fungsi lain ya, ada penyesuaian lainnya. Kalian pakai fungsi perubah dari bawah jadi JavaScript gitu ya. Kelemahannya itu aja sih. Tapi kalau untuk penggunaan sih sebenarnya simpelnya gini aja, nilai dan sebagainya. Ini untuk penggunaan JavaScript, variabel JavaScript. Untuk let dan const juga sama ya. Jadi kalian tinggal tulis nama variabelnya. Kalau misalkan string berarti pakai kutip, kalau integer tanpa kutip dan harus angka gitu. Kalau kalian tulisnya buah pisang gini, pasti akan error. Dia nggak ngerti nih pisang ini nilainya apa, gitu ya. Itu untuk variabel. Oke. Untuk di variabel ini sebenarnya kita bisa pakai nanti sebuah mirip sama alert yang kita belajar pertemuan kemarin, namanya itu prompt. Tapi kita coba dulu aja outputin nilai dari ini semua ya yang udah kita buat nih, pakai console log. Kita tulis buah gini, kita save, kita buka di browser, kita copy aja di padnya ya. Kita copy, klik kanan, copy relative pad, enggak, copy padnya, maaf, pad. Nah, ini oke, ini nggak akan tampil apapun ya, karena memang belum kita tulis di dalam dokumen. Tapi kalau kita lihat di konsol, nah di konsol ini itu ya ada langsung di tulis pisang. Gitu ya. Jadi kalau kita tulis console log buah, dia akan menampilkan isi dari variabel buah ini. Kalau kita tulis nilai, ya akan tampilnya 90. Kita refresh, kita lihat devtoolnya, kita lihat konsol 90 ya, dan dia akan berbentuk warna biru nih, berarti menandakan dia itu integer itu ya. Kita mau nampilin dua-duanya nih, tulis saja nilai sama buah gini, dia otomatis akan menampilkan pisang dan 90 gitu ya. Sebenarnya itu simpelnya ya untuk penulisan cara memberikan nilai dan output sebuah variabel.
Kalian bisa outputnya juga menggunakan kemarin itu ya, write dokumen write sama select bintang get element by ID itu ya. Itu kalau write sama select bintang ID kan dia menulis di dalam body ya. Kita coba aja contoh di sini, dokumen titik write buah titik koma, jangan lupa. Kita save, kita refresh. Nah, dia akan tulis pisang seperti ini gitu ya. Kita elemen by ID juga sama ya, jadi kita harus buat dulu sebuah tempat penyimpanan penulisan ininya, variabelnya. Kita buat aja di sini H5 gini. Kita kasih ID di H5 ini, kasih nama buah gini, ID nama buah. Baru sini kita buat lagi dokumen maaf, ya dokumen get element by ID, tulis nama buah, inner HTML buah gini. Kalau kita save, refresh, nah dia akan muncul ya. Atau kita gedein aja deh, ini kita kasih poin H3 gini. Penutupnya jangan lupa diubah, kalau pakai VS Code biasanya udah otomatis kubah. Oke, ini ya, jadi ambil dokumen dan carikan saya sebuah ID yang namanya itu nama buah. Nah, ini cocok ya. Baru kasih di dalam sini nih, input di dalam sini tuh variabel buah ini. Buah ini isinya apa? Pisang. Berarti sama aja dia seperti ini ya. Nah, gini. Atau sama juga seperti ini gini. Cuman ini kita pakai variabel. Kalau kita save, kita refresh, nah dia ada ya. Ini ya, jadi cara untuk variabel. Untuk konstanta dan var juga, dan let maksudnya, kurang lebih sama. Cuman untuk konstanta misalkan namanya const 12 ya. Kita coba dulu di sini. Kita write nama const gini. Kita save, kita refresh. Nah, dia ada ya. Kalau kita kasih BR aja di sini. Gimana ya biar pada BR aja. Alright. Oh ya, berarti sebentar, saya lupa dia bisa. Oh ya, bisa ya berarti ya. Ini untuk BR ini sebenarnya cuman buat ini aja ya, kasih enter aja. Jadi nama cons misal tadi 12 dan benar ya 12. Tapi kalau kita ubah di sini nih, kita ubah nama cons jadi 30 gini. Terus kita output lagi nih yang barunya. Biar rapi, kita ubah lagi, kita save. Tuh ya, dia pertama 12 bener, tapi yang setelahnya dia nggak akan dijalanin, nggak ada gitu loh. Kalau kita lihat, coba lihat, nah di sini nih ada error ya, uncouch tipe error assignment to constant variable. Dia tidak bisa menambah memberikan nilai lagi, nilai baru kepada variabel kepada konstanta. Ini dia berbeda dengan buah ini nih. Buah kita coba ubah nih. Sini kita ubah lagi, misal buah sama dengan mangga gini. Mangga. Titik koma. Save. Tuh ya, pisang dan mangga. Kalau yang pisang ini masih value awal, setelah diubah jadi mangga. Gitu ya. Sebenarnya itu aja sih. Kalau untuk variabel.
Kalau LED ya sama banget. Kalau LED itu sebenarnya percis ya, tadi saya bilang. Oke, kalau saya yang sempat saya coba tuh LED itu nggak pernah yang nggak beda lah dari VAR. Mungkin dari sistem dalamnya sih ada perbedaan, cuman saya belum dapat nemuin gitu loh. Itu ya. Jadi untuk eh, apa namanya, untuk variabel variabel di JavaScript. Nah, tadi kan saya bilang kita bisa pakai prom. Kita pakai aja sekarang ya, belajar prom. Habis ini baru kita belajar eh, apa if. Soalnya if sih sebenarnya kan kalian juga sering nemuin juga kan di C++, di Pascal, atau sebelumnya kalian belajar ya kurang lebih sama sih. Ya, jadi kita belajar prom dulu. Jadi prom itu ini kita komen dulu aja ya. Kita komen. Gak usah bingung ya. Jadi komen ini sebenarnya itu cuman buat kode ini tuh jangan dijalanin gitu. Oke, jadi untuk prom, tulisan prom itu seperti ini. Prom, nah kalian tap aja. Habis itu di dalamnya kita kasih kata-kata. Misalkan masukkan nama kamu gini. Titik koma, jangan lupa. Kalau kita save, kita run. Kita refresh. Nah, di sini akan ada nih sebuah pop-up mirip sama alert, cuman kalau prom ini dia ada inputannya nih. Nah, di input ini kita bisa masukin nih nilainya. Nama saya misal Hafizin. Oke, kalau di oke, nggak terjadi apa-apa ya. Ya karena kita belum masukin logic programnya ya. Baru seperti ini aja. Nah, caranya gimana biar inputan tadi si Hafiz itu masuk ke dalam variabel? Tambahin aja di sini var atau let namanya misalkan nama gini. Variabelnya namanya nama. Promisi seperti ini, baru kita tulis di sini dokumen write. Kita copy aja atau buat baru deh, dokumen titik write nama gini. Kita save, kita refresh, muncul lagi. Kalau kita tulis Hafiz sini ya oke. Nah, dia langsung akan muncul di sini ya, sesuai dengan inputan yang kita buat. Kalau kita refresh, dia akan hilang dulu. Kita tulis lagi Muhammad Nur Hafiz. Nah, dia akan otomatis dibuatkan gitu loh. Jadi sistemnya seperti input, cuman ini lebih sederhana gitu. Baru nanti kalau misalkan kita udah belajar di event, kita nanti akan belajar di input yang pernah kita buat itu form. Nah, itu nanti kita belajar di event. Sementara untuk variabel sih ini aja dulu. Seperti ini. Jadi untuk form, masukkan nama kamu dan bisa apapun ya, ini konteksnya bisa disesuaikan aja. Nama ini misalkan kelas, masukkan kelas kamu. Lebih bagus sih kayak gini ya. Jadi promnya dulu semua banyakin, nanti baru ditulis. Misalnya sini kelas, kita refresh, masukkan nama kamu Hafiz, masukkan kelas kamu 402 gini. Nah ya, muncul ya. Jadi sesuai inputan itu untuk apa namanya, variabel di JavaScript dan prom. Seperti ya. Oke, ini untuk prom dan variabel. Nah, kita langsung sekarang masuk ke percabangan. Kalau misalkan di sini ada yang bingung atau mau ditanyakan, langsung tanyakan aja di grup. Atau nanti mungkin saya akan tetap di gemitnya akan tetap aktif dan bisa tanya di gemitnya itu. Oke. Kembali kita komen dulu supaya tidak dijalankan oleh program. Untuk if sendiri sebenarnya kan ada banyak ya. Kalau misalnya kalian cari Google tuh di bagian di website apa ya, petani kode kalau nggak salah, itu ada 6 disebutin oleh dia. Ada if else dan sebagainya. Terus ada switch case, ternary, ada if, nested if gitu. Nah itu sebenarnya ya. Jadi tapi untuk bentuk percabangan tadi ada 6, tapi secara umum tuh cuma ada 3 jenis saja sih sebenarnya. Ada if,
switch case sama ternary. Nah, baru di if ini tuh banyak cabangnya gitu loh, banyak bentuknya loh. Ada if biasa, if else, if else dan lainnya gitu. Ada yang if bercabang juga gitu. Jadi if ada if lagi gitu. Itu ya, jadi sebenarnya cuma ada 3 jenis doang. Cuman ya bentuk dari if itu banyak banget. Nah, kita akan belajar satu-satu untuk percabangannya. Pertama sih if aja dulu ya. Yang if ini sederhana banget sebenarnya dan hampir sama seperti kalian belajar CPP ataupun Pascal yang pernah kalian belajar deh. Itu percis banget. If kondisi ya dan statement gitu di dalam kurung kurawal ini. Ya seperti ini aja gitu. Misalkan 2 kurang dari 3 kan ini true baru dijalanin. Tapi kalau misalkan ini seperti ini dibalik lebih besar, 2 lebih besar false, berarti ini statement ini gak dijalanin gitu loh. Gitu ya. Untuk if sebenarnya sama. Dan ada if else juga. Kalau if else berarti kan kalau ini salah berarti program yang ini dijalanin. Kalau misalkan ini benar, ya program atasnya aja yang dijalanin, yang else nya nggak dijalanin gitu ya. Ada if else lagi gini, if else. Nah, maaf, seperti ini. Seperti ini ya. Saya kurang tahu sih pakai error kalau misalkan dia dideketin seperti ini. Sepertinya sih error sih di sini soalnya warnanya berubah beda ya. Jadi kalau nggak salah sih seperti ini. Nah, di else ini ya banyak gitu ya. Maksudnya kondisi lagi gitu. Entah 2 lebih besar dari 1 gini. Ya ini kondisi ya. Kondisi A, ini kondisi B, ini kondisi terakhirnya gitu. Ini untuk if ya mungkin cukup jelas ya kalau menurut saya untuk if ini ya. Kita kasih contoh aja deh ya. Di menggunakan prompt tadi. Ini kita hapus saja. Kita kasih var. Kita kasih nama nilai sini. Prompt. Ini ya. Masukkan nilai gini. Di sini kita kasih if if nilai di mode mana kita udah belajar mode juga kalau salah. Mode 2 sama dengan 0. Kalau iya berarti kasih aja alert sini biar cepat ya. Alert nilai angka aja ya. Angka nilai aja, nilai yang kamu masukkan ganjil ini. Genap maksudnya. Genap. Else kita copy aja alertnya. Ini masukkan ganjil gini ya. Nah, kalau udah kalian save, kalian coba refresh, masukkan nilai 3 gini. Tuh ya, nilai yang kamu masukkan ganjil. Refresh lagi misal 45 gini. Ganjil. Refresh 100. Genap gitu ya. Jadi untuk fungsi if sih sebenarnya sama aja ya. Jadi di sini kan nilai dibagi 2 tuh sisa baginya berapa gitu ya. Apakah sisa baginya 0? 100 dibagi 2 kan nggak ada sisa baginya, jadi benar ya. Jadi kalau ini misalkan nilainya 100 dibagi 2 ya sisanya sama dengan 0 gitu. 0 disamakan dengan 0 ya benar gitu, true jadinya. Jadi gini ya, kalau misalkan 3 kan 3 misal 3 sini 3 bagi 2 bisa dapat 1. Tapi ada sisa lagi 1. 1 sama dengan 0 ya enggak, beda dong. Jadi akan diambil yang bagian else ini. Itu untuk if. Dan ada juga percabangannya di lainnya, if else if bercabang. Nah itu tuh sebenarnya improve dari tergantung programnya ya kan. Kalau misalkan contoh sederhana sih seperti ini. Kalau untuk contoh yang lebih besar tuh pasti ada yang if nested, if bercabang, if else,
if else if gitulah, dan lain sebagainya. Nah, satu lagi baru bentuk switch case. Switch case ini yang sebenarnya hampir sama ya sama if, cuman perbedaan di perilakunya aja sih. Dia kalau untuk switch case itu lebih ke sama sama banget atau enggak gitu loh. Maksudnya kayak gimana ya, dia itu serupa atau enggak gitu. Jadi bukannya membandingkan lebih kecil dari atau lebih besar dari, dia itu lebih ke serupa. Contoh misalkan di sini saya kasih var grade, sini grade-nya A. Nah, nanti di switch case tuh akan dibandingkan apakah grade ini sama dengan A gitu atau enggak. Bukan apakah grade lebih besar dari A gitu atau enggak, atau lebih besar dari 90. Dia enggak ya. Jadi perbandingannya itu harus sama percis. Nah, contoh sini saya punya grade A, terus saya tulis switch switch habis itu seperti ini kalau nggak salah ya, grade variabel mau dibandingkan. Oh maaf, sebentar, saya gak lupa switch ya, seperti ini benar gini ya. Baru di sini case-nya, switch case namanya juga kan ya. Case-nya misalkan dia ini A, maka case-nya apa gini. Maaf, kalau A dia case-nya misal kita dokumen write aja ya, dokumen etik write sangat baik ini. Case B misal dokumen titik write baik ini. Baru di sini, oh ya, di setiap ini harus dikasih ini ya, break ya, break. Supaya apa? Supaya setelah ngedokumen write ini dia akan langsung stop. Kalau misalkan break ini berarti tandanya dia akan stop dari sininya nih. Jadi berarti kalau misalkan break akan lompat di sini. Di sini ya. Dia akan keluar dari switch ini aja gitu. Ini juga sama ya, dikasih break dan tambahan default. Nah, kalau nilai default ini artinya sih sebenarnya nilai yang enggak ada di atas gitu. Contohnya dokumen misal grade tidak tersedia. Sebenarnya misalkan kalian bisa tulis saya A, B, C, D ya misalkan ya, atau E sampai E. Nah, default ini misalkan grade tidak tersedia. Contoh kasusnya misalnya dia nulisnya Z gitu, kan nggak ada ya grade nilai itu Z. Yang ada mungkin kan A, B, C, D, E gitu sampai E. Nah, kalau dia nulis Z, nah bisa aja kalian munculkan pesan seperti ini, grade tidak tersedia gitu. Nah, ini untuk apa namanya switch case. Kita coba ya. Oh ya, ini nilai yang tadi 55 aja. Nah, ini sangat baik karena A ya. Oke, kita ubah jadi B. Ini kita komen dulu aja ya. Kita komen dulu. Maaf. Kita komen. Nah, baik kalau B. Kalau kita ganti misalkan jadi Y gini, grade Y. Grade tidak tersedia. Kenapa ya? Dia tadi kan saya bilang itu dia membandingkannya itu serupa. Jadi kalau A ini tuh serupa dengan ini enggak gitu, sama atau enggak. A ini sama dengan ini enggak? Case 1. Oh iya benar, berarti langsung jalankan ini dan break atau berhenti di switch ini. Di case ini gitu. Dan case bawahnya enggak akan dijalankan. Kalau kita enggak makin ya, kita coba deh. Tuh, sangat baik. Jadi dia setelah jalanin ini juga di bawahnya. Kalau nggak dikasih break, ini ya, kita kasih B, dibandingkan nih, grade ini sama dengan A enggak? Oh beda dong. Ganti ke case B, coba case kedua,
sama dengan ini enggak? Oh iya dong, sama. Nah berarti langsung dijalankan yang ini gitu ya, untuk switch case. Satu lagi namanya operator ternary. Operator ternary ini sebenarnya lebih sering kalian lihat di Excel ya, Microsoft Excel. Kalau kalian biasa belajar Excel di SMA-nya, perkantoran ataupun yang sering belajar Excel, nah di sini tuh sebenarnya di pemrograman tuh bisa ya pakai ternary. Kalau ternary itu sederhana banget ya. Jadi tuh ini kalau untuk if ini yang kompleks, ini yang sederhana. Kalau yang ternary itu lebih sederhana banget gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini ya. Misal nilai gini. Saya punya variabel nilai yang 80 gini. Nah, di sini tulis lagi ada variabel lagi namanya keterangan. Set, tulis baru di sini ternary-nya. Cara tulis ternary gimana? Sebentar. Oke, jadi kita kurung dulu di sini. Kurung terus nilai variabelnya yang mau dibandingkan lebih besar dari 70 tanda tanya di sini. Jadi sebenarnya sama kayak if aja ya, if nilai lebih besar dari sama dengan lebih besar dari 70. Kalau iya, anggaplah dia lulus gini. Kalau enggak, tidak lulus. Ini ya. Jadi simpelnya seperti ini. Perbandingannya dulu, misalnya kondisinya dulu, kondisinya apa, nilai lebih besar dari 70. Kalau nilainya di atas 70 berarti dia lulus. Ini yang if, yang ini true, ini yang false, intinya gitu ya. Kalau dia true, jalanin ini. Kalau yang false, jalanin setelah tanda titik 2 gini. Jadi kan ini nilai kan 80 di atas 70 bener ya, lulus. Kalau kita save, kita alert dulu aja ya. Alert keterangan. Kita save, kita refresh, lulus. Nah, kalau kita ubah di sini jadi 70 ini seharusnya tidak lulus ya, karena di sini tidak pakai sama dengan. Kita refresh, tidak lulus. Ya, benar ya. Jadi seperti ini simpelnya. Sebenarnya bisa aja kalian bikin di sini nested lagi nih ya. Di sini dalamnya ada kondisi lagi, cuman agak lebih ribet. Mendingan kalian pakai yang if aja gitu. Itu ya. Jadi ada 3 ini sebenarnya sih intinya. Kalau misalkan masih bingung, bisa tanyakan aja di grup nanti ataupun di Gemit tadi ya, kalau misalkan masih aktif. Oke. Sebenarnya untuk pertemuan ini sih seperti ini aja ya, kita bahas jenis-jenisnya. Mungkin untuk laporan akhir nanti mungkin saya akan infokan lagi untuk seperti apa bentuknya, seperti apa soalnya. Dan untuk ini ya, untuk sekarang sih masih saya nggak apa-apa ya pakai dokumen write. Tapi untuk kedepannya sih saya harap sih udah pakai ini ya, dokumen get element by ID nih, supaya lebih lebih bagus gitu, lebih dinamis nantinya. Itu ya. Ini aja sih ya, tolong untuk hasil programnya nih, yang dari sini ya, dari HTML ini sampai sini nih di foto aja. Ini pun kalian bisa uncomment aja ya, diaktifkan lagi, baru nanti kalian screenshot, kalian kirim ke laporan tugas, baru nanti kalian untuk yang itu ya, untuk yang nulis kalian foto, baru nanti kalian kirim di Google Classroom. Untuk yang itu sih, kalau untuk yang pakai laptop ya kalian screenshot langsung kalian kirim aja ke Google Classroom ini ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini sih sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.